Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus 2 terduga penyalahgunaan narkoba di bandar kawasan narkoba di Kota Medan. Saudara polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang terlibat berusaha, 2 diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Tahukah teman-teman sesuatu yang dapat merusak akal, menghancurkan tubuh dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Itulah narkoba. Narkoba disebutkan dalam firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya perbuatan berjudi, mengundi nasib, meminum minuman keras, dan berkorban demi berhala adalah sesuatu yang merupakan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu menjadi orang yang beruntung. Narkoba memang tidak disebutkan secara spesifik di zaman Nabi, tetapi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Khamar memiliki sikap atau sifat untuk merusak akal pikiran, sedangkan akal pikiran adalah sesuatu yang merupakan anugerah terbaik dari Allah SWT kepada manusia. Oleh karena itu, bahaya menurut Islam dalam penggunaan narkoba yang pertama adalah menjauhkan kita dari Allah SWT. Mengapa? Karena narkoba memiliki efek samping yaitu kecanduan, sehingga kita sulit sekali untuk berpikir. Ibaratnya kita menjadi susah untuk sholat, kita susah untuk berzikir, dan kita susah untuk mengaji. Lalu yang kedua, kita tidak bisa membedakan perilaku yang benar dan juga perilaku yang salah karena banyak sekali ketimpangan-ketimpangan dari akal pikiran kita, sehingga kita tidak bisa membedakan sesuatu yang benar dan salah. Yang terakhir, paling parahnya berembet kepada kejahatan berikutnya seperti pemerkosaan, perkelahian, dan pembunuhan. Sehingga seseorang yang menggunakan narkoba tentu akan semakin banyak pula dosanya. Lalu bagaimana dengan sudut ilmu pengetahuan? Nah, sebelumnya adalah dari sudut pandang agama Islam. Lalu bagaimana sih dari sudut pandang ilmu pengetahuan? Nah, dari perspektif ilmiah dan medis, ternyata seorang pengguna narkoba memiliki 3 dampak yang serius. Yang pertama, dampak pada mental. Kenapa? Karena narkoba itu merusak sistem saraf pusat, yang menyebabkan seorang pengguna narkoba sering mengalami halusinasi, depresi, bahkan memiliki gangguan jiwa yang permanen loh. Yang kedua, lalu pada dampak fisik, ternyata pengguna narkoba akan sering mengalami kerusakan pada sistem organ seperti hati, paru-paru, bahkan jantung karena mengalami fungsi organ yang menurun. Lalu juga meningkatnya resiko infeksi, misalkan HIV dan AIDS yang disebabkan oleh jarum suntik. Nah, lalu apa masalah sosialnya? Nah, ternyata pengguna narkoba akan mengalami masalah sosial seperti konflik keluarga, kriminalitas, dan menjadi beban perekonomian. Karena seorang pengguna narkoba akan menurunnya angka produktivitas pada diri dia sendiri. Nah, secara ilmiah, ternyata narkoba itu merusak atau mengubah sistem otak yang akan terus menagih. Nah, oleh sebab itu, pecandu tidak akan mudah berhenti tanpa adanya rehabilitasi. Dampak narkoba bagi individu yang pertama itu ada merusak akal, pikiran, kesehatan, dan menurunkan produktivitas. Yang kedua itu dampak bagi keluarga, menimbulkan masalah ekonomi dan hilangnya keharmonisan keluarga. Yang ketiga bagi masyarakat, meningkatnya angka kriminalitas dan hilangnya generasi berkualitas. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih solusi untuk menghindari penyalahgunaan narkoba menurut Islam? Yang pertama adalah dengan memperkuat iman dan takwa. Dengan kita memiliki iman yang kuat dan juga kita bertakwa, tentu kita akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif yang memang dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT juga berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 201 bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila dia memiliki was-was dari setan dan dia ingat kepada Allah, maka ia akan juga ingat terhadap kesalahan-kesalahannya, sehingga hati kita menjadi tenang dan kita terjauhi dari godaan-godaan setan. Lalu yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mengapa? Karena dengan kita beribadah seperti sholat, mengaji, dan berdoa, maka jiwa kita juga akan tenang, sehingga ketika kita menghadapi tekanan akademik, tekanan kerja, dan tekanan lingkungan, kita menjadi terhindar dari pelarian-pelarian ke narkoba. Lalu yang ketiga adalah memiliki pergaulan yang baik. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang-orang itu bergantung dengan agama temannya. Jadi hendaklah untuk memperhatikan dengan siapa ia berteman. Dari
Dari situ kita tahu bahwa dengan pergaulan yang baik, kita akan menjadi pribadi yang rajin beribadah, giat belajar, dan terjauhi dari maksiat. Lalu yang terakhir adalah memiliki pola perilaku yang jauh lebih baik dengan cara kita memiliki waktu-waktu dengan kegiatan yang positif seperti mengikuti organisasi, volunteer, ataupun bahkan komunitas Islam yang memang berdampak kepada kita. Jadi itulah solusi dalam Islam. Wahai para pelajar, jauhlah segala perbuatan maksiat termasuk narkoba dan perbuatan yang menyakiti diri. Ingatlah, akal yang dianugerahkan oleh Allah ada cahaya bagi diri kita sendiri untuk menentukan benar dan salah, bukan ditemani oleh hal-hal yang haram. Mari kita isi masa muda dengan ilmu, amal soleh, dan akhlak mulia. Jadilah generasi muda yang kuat imannya, sehat jasmaninya, dan cara berpikirnya. Karena masa depan bangsa dan agama ada di tangan kita. Ingatlah pesan ini, generasi yang berakhlak mulia adalah generasi yang mampu mengubah dunia dengan kebaikan. Organ apa sih ulang? Dampak buruk. Masih dengan udah dah. Perbuatan narkoba. Salah. Lu jangan kata. Wahai para pelajar. Gue udah diam. Pelajar ini. Salah.